Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia. Tahun ini Ramadan yang menurut saya cukup berat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Islam pada khususnya. Oleh sebab ada cobaan yang luar biasa besar, yaitu pandemi COVID, sekalipun sekarang sudah mulai berangsur menurun. Karena itu kita hendaklah memohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi COVID hilang, lalu kemudian kita bisa mengerjakan sesuatu yang jauh lebih baik, bermanfaat untuk ketentraman bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Tentang Indonesia, kita tahu bahwa negeri ini merupakan negeri yang demikian banyak keragaman dalam hal agama, dalam hal etnis, dalam hal suku, kelas sosial. Dan keragaman itu merupakan anugerah atau rahmat Allah yang telah diberikan kepada bangsa ini, sehingga tidak mungkin kita tolak. Bahkan harus kita syukuri bahwa itu merupakan kekuatan dari bangsa ini yang sungguh menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan mudah-mudahan menjadi bangsa yang dihargai oleh bangsa lain karena toleransi, karena sifat yang menghargai kemajemukan, karena sifat yang tidak memaksakan kehendak terhadap satu kelompok atas kelompok yang lain. Dan itulah sebetulnya yang oleh Al-Quran disebut sebagai umatan wasyatah, umat yang berada di tengah, umat yang tidak cenderung ke kanan ataupun juga condong ke kiri, tapi dia berdiri di tengah-tengah untuk menyampaikan tentang kebajikan, tentang kebenaran, dengan menghargai, menghormati, toleran kepada orang lain. Toleran kepada orang lain perlu dipahami tidak berarti mentolerir pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan dasar agama, terutama adalah dasar agama Islam. Itulah umatan wasyatah. Bagaimana caranya agar kita sebagai orang Islam Indonesia yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga setelah Ramadan, maka kita tidak perlu menjadikan hal-hal perbedaan menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan. Tapi bagaimana hal-hal yang baik, kebajikan, kesamaan itu kita besarkan untuk menutup atau mengurangi adanya clash, mengurangi adanya pertentangan, perseteruan karena perbedaan yang ada. Biarlah perbedaan antara praktek-praktek keagamaan di dalam berbagai macam agama itu ada, kita tidak perlu mempersoalkan karena memang mereka memiliki keyakinan masing-masing. Dan kemudian kita penting bagaimana mengajarkan ajaran-ajaran Islam ini dengan baik kepada masyarakat sehingga mereka memiliki pengetahuan bahwa orang berislam itu tidak perlu dalam tanda kutip overacting, berlebihan, bahkan berlebihan dalam beribadah. Berlebihan di dalam beribadah itu menurut Rasulullah atau menurut hadis Nabi biasanya dikatakan sebagai bid'ah karena mengada-ada. Sesuatu yang tidak perlu kemudian diada-adakan dan itu bagian dari berlebihan dalam beribadah. Maka tidak wasatiyah. Kedepan kita sebagai bangsa harus menjadikan kekuatan kemajemukan, kekuatan keragaman, kekuatan heterogenitas antar suku, umat beragama, antar etnik, antar kelas sosial menjadi kekuatan besar sehingga bangsa ini betul-betul menjadi bangsa yang bisa diharapkan oleh bangsa-bangsa lain. Bagaimana mereka menghargai Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, bagaimana Indonesia yang memiliki fondasi kenegaraan dan keagamaan yang memang moderat, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang ilmuwan asal Sudan, yaitu Abdullah An-Naim, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam dan kultur Islamnya adalah toleran, kultur Islamnya adalah inklusif, kultur Islamnya adalah tidak memaksakan kehendak. Karena itu apa yang dikemukakan Abdullah An-Naim menurut hemat saya perlu kita renungkan,
perlu kita pelajari dengan baik sehingga di masa yang akan datang umat Muslim Indonesia betul-betul bisa menjadi contoh. Dan pula sebagaimana dikemukakan oleh Grand Sheikh Al-Azhar mengatakan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia merupakan kesepakatan bersama umat Islam untuk menuju Indonesia yang moderat. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.